kita koreksi sama-sama. Iya. Baik. Oke, ini jadwalnya teman-teman semua. Jadi tolong dibaca ini inspirasi. Inspirasi itu bisa sama, bisa tidak dipahami, dan sekarang sudah mulai merdeka kita terapkan. Jadi soalnya bisa parsial teman-teman, bisa juga tematik. Nggak usah diperdebatkan ya teman-teman semua. Sekolah bisa memilih sesuai dengan kemampuannya sekolah begitu. Nah, ini jadwal yang pakai tema. Silahkan. Jadwalnya bisa diatur oleh sekolah masing-masing. Dan kita mulai menerapkan prinsip merdeka mengajar. Salah satunya begitu ya Pak Arif. Jadi diberi kebebasan untuk memilih karena yang lebih tahu adalah gurunya tentang kondisi sekolahnya. Meskipun kata teori ini paling mudah. Menurut ibu, menurut yang lain belum tentu. Kata Pak Arif yang senang jengkol, waduh nikmat banget nih makan sama jengkol. Tapi yang nggak suka mengatakan apa? Waduh baunya aja udah mabok. Nah ini, jadi kita harus menyesuaikan, terutama dari penyesuaian dengan anak-anak kita. Oke, ini bentuk soalnya ya teman-teman semua. Saya ulangi, jadi kita harus belajar bagaimana pilihan ganda seperti apa, pilihan ganda kompleks seperti apa, menjodohkan seperti apa, isian singkat, dan uraian. Tapi untuk pilihan ganda, isian singkat, dan uraian kita sudah familiar ya. Yang dua ini mungkin yang perlu kita dilihat dulu. Maksudnya gini teman-teman semua, dalam membuat soal sekarang harus dihindari soal yang tidak kontekstual. Maksudnya yang nggak ada stimulusnya. Karena di kehidupan ini nggak ada satupun yang nggak ada stimulus. Kayak kita melakukan kegiatan KKG, stimulusnya kan pasti ada. Yang pertama, mungkin ingin meningkatkan kompetensi. Yang kedua, ajang silaturahim. Yang ketiga, ya tukar pendapat, ya nambah saudara. Nah, banyak kan? Nah, itu namanya stimulusnya. Nah, begitu juga kita beribadah, stimulusnya ya ingin mencari ridho Allah. Nah, soal juga harus ada stimulusnya ya. Awas jangan salah baca, bukan stimulus, stimulus ya. Nah, ini pilihan ganda hanya satu pilihan yang benar ya. Kalau pilihan ganda kompleks, ya, jawabannya ada dua yang benar begitu. Jadi lebih dari satu yang benarnya. Kalau menjodohkan, ya menjawab dengan cara menarik garis misalnya, atau memilih pasangan. Nah, lewat jawabannya seperti itu ya. Oke, isian singkat saya kira bisa berupa kata atau frase. Nah, itu untuk isian singkat. Kalau uraian berupa kalimat-kalimat. Nah, biasanya pertanyaannya mengapa atau jelaskan, bagaimana, gitu ya, teman-teman semua. Itu untuk bentuk soalnya. Nah, ini untuk komposisi soalnya. Maaf, sebentar. Cepet. Komposisi soalnya, teman-teman semua. Kalau kemarin di kelas 6, ini kan acuannya survei nasional ya. Jadi AKM untuk nasional itu 20, 60, 10, 5, 5. Nah, teman-teman harus berpikir juga. Karena kurikulumnya sudah merdeka, mulai tahun depan nih. Tahun ini nggak apa-apa ya Pak Arif, belum saya terapkan. Mulai tahun depan, kita harus melaksanakan AKM kelas. Ini program KKG juga nanti. Harus gimana cara membuatnya. Nah, coba kita mulai dari sekarang dirancang. Meskipun kita masih PAT, karena saya yakin mulai tahun ini kan harusnya kita sudah memilih. Nggak ada di gugus 1 yang tidak memilih kurikulum mandiri. Paling tidak jelek-jeleknya memilih mandiri belajar. Ya. Dan idealnya justru sekarang harus diubah. Yang tadinya merdeka belajar, Dinas sudah mengeluarkan edaran harus mandiri berubah ya teman-teman semua. Nanti saya kasih linknya untuk mengubahnya. Oke, jadi ke depan setiap akhir kelas, ya, terutama di kelas 2, di kelas 4, di kelas 6, nanti harus ada AKM tersendiri yang disusun oleh gurunya untuk berlatih menghadapi AKM nasional. Gitu ya. Jadi ada tambah bahasan yang harus kita garap lagi Pak Arif. Ini PR kita bersama supaya anak-anak kita terbiasa.
Siapa dia? Oke, untuk sekarang teman-teman, saya minta formasinya mendekati angka 20, 40, 10, 5, dan 25%. Jadi, dan soalnya sekarang tidak terlalu banyak, 20 sampai 25 sudah banyak itu soal itu ya. Nanti kita bahas. Jadi jangan sampai 40, 35 itu kebanyakan soalnya ya untuk anak-anak kita. Karena ada pilihan ganda komplek itu. Pilihan ganda komplek itu adalah pilihan yang memberi tanda centang pada kotak atau ada beberapa pertanyaan ya tidak atau benar salah. Nah, seperti itu. Tapi jawabannya lebih dari satu yang benarnya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Gitu ya, teman-teman semua. Oke. Nah, ini yang disebut dengan stimulus. Jadi stimulus itu bisa gambar, teman-teman semua. Bisa cerita, gitu. Ada bagan, ada peta perjalanan, begitu. Ya. Atau juga misalnya bangun, berupa bangun datar, bangun ruang. Paling tidak anak melihat, ya, menganalisis. Ya, ini punya stimulus. Jadi tidak langsung kayak dulu. Kalau dulu kan bikin soalnya Pak Arif, 20 ditambah 20 sama dengan. Nah, itu hindari membuat soal seperti itu. Termasuk di agama juga jangan bikin soalnya misalnya rukun Islam ada. Nah, itu yang nggak ada stimulusnya. Itu langsung pertanyaan. Ya paling tidak mungkin ada gambar yang sholat, ya dianalisis apakah gerakan itu menurut gambar benar atau salah. Nah untuk benar salah seperti itu. Ya, jadi paling tidak anak itu melihat, menganalisis. Dan ingat teman-teman semua, membuat soal itu adalah bagian dari proses belajar. Jadi bukan tanpa alasan. Jadi menampilkan soal yang ada gambarnya, ada stimulusnya, sehingga anak itu sebelum menjawab soal, mereka baca dulu, belajar dulu. Oh saya baru tahu nih, misalnya gitu ya. Pokoknya gitu ya, jadi harus ada stimulusnya. Bisa cerita, bisa gambar, bisa grafik, bisa bagan. Oke, pokoknya itu syaratnya. Maka itu soalnya jangan terlalu banyak. 20 sudah cukup ya Pak Rip, teman-teman. Tapi yang bagus soalnya. Jangan banyak tapi sampah. Lebih baik sedikit tapi emas begitu, berkualitas. Gitu. Oke. Nah ini baru pertanyaan, baru ada pilihannya. Seperti itu ya teman-teman. Contoh lain, nah ini misalnya, hai namaku Komodo. Nah, apakah kamu tahu Komodo? Bla 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 terus. Nah, barulah pertanyaan, gitu ya. Ini namanya stimulus. Wah kalau gitu bikin soal capek. Ya memang betul, sama dengan memasak. Ya Pak Rip, kalau mau masaknya yang bagus kan capek juga. Harus bersih, komposisinya harus bagus, dan seterusnya. Tapi insya Allah memuliakan anak ini jadi lahan ibadah kita, teman-teman semua. Ingat ya, kita dapat pekerjaan ini karena ada anak. Karena itu anak harus dimuliakan oleh kita. Karena kalau tidak dimuliakan oleh kita, oleh siapa lagi? Gitu. Ya, teman-teman semua. Kira-kira PG seperti itu ya. Pilihannya ini karena untuk kelas rendah, ABC hanya 3. Nah, kalau kelas tinggi kan sampai 4 ABCD. Gitu ya. Kemarin sudah jelasin. Nanti hari Jumat divalidasi setiap sekolah ya. Dari kelas 1 sampai kelas 5. Oke. Selanjutnya ini pilihan ganda kompleks. Nah ini teman-teman semua. Kenapa sih ada pilihan ganda kompleks? Maksudnya teman-teman dengan satu soal. Nah ini sebenarnya 3 soal nih hitungannya ya. Tapi dibuat jadi satu soal. Ya, ada komodo, lidah komodo, jumlah gigi komodo adalah ini hitungannya ada 4 soal, gitu ya. Nah, ini teman-teman tergantung yang benarnya. Kalau yang benar 3 berarti nanti skornya 3. Contoh lain misalnya ditampilkan gambar persegi panjang misalnya. Persegi panjang itu kelas berapa? Kelas 2 ya misalnya. Kan persegi panjang bisa pernyataannya bangun di atas adalah persegi panjang misalnya. Memiliki urutan keduanya tanda beri centang misalnya memiliki 4 sisi sama panjang, meskipun salah nggak apa-apa, kan ini di pilihan ganda kompleks begitu. Sudutnya 4 sama besar, kan bisa begitu. Jadi satu soal bisa membicarakan bentuknya, luasnya, kelilingnya, titik sudut, ya gitu ya
teman-teman semua. Jadi masuk pilihan ganda kompleks itu supaya anak-anak berpikir komprehensif. Makanya di soal ANBK banyak sekali pilihannya seperti itu. Contoh lain, ini benar salah, paling tidak benar salahnya tidak satu. Jadi ada 3 minimal, ada 4 dan seterusnya. Ini benar salah dalam artian pilihan ganda kompleks ya teman-teman, bukan benar salah tunggal. Maksudnya dalam satu soal ada yang benar dan salahnya lebih dari 1. Gitu. Ya. Nah, contohnya ini, pemutar yang rusak. Nah, ini. Perusahaan listrik. Nah, ini namanya stimulus. Jadi setiap soal selalu ada stimulusnya. Hindari soal-soal yang sifatnya hanya menguji ingatan. Di manakah ibu kota Indonesia? Nah, itu dihindari sekarang ya. Nggak usah. Misalnya segitiga sama kaki memiliki sudut berapa? Nah, lebih baik digambar segitiganya, baru ditanyakan beberapa pertanyaan. Bisa benar, salah misalnya. Nah, sudut, misalnya ada gambar segitiga siku-siku, misalnya. Di atasnya digambarkan. Perhatikan gambar berikut. Nah, digambar segitiga siku-sikunya, baru pertanyaannya di bawah, pernyataannya. Gambar di atas memiliki sudut lancip, misalnya. Nah, memiliki 3 sisi, misalnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Yang menggambarkan ciri-ciri segitiga dan bukan ciri segitiga. Silakan ditampilkan supaya anak itu tahu bisa membedakan. Itu segitiga, rumus luasnya seperti apa, kelilingnya seperti apa, dan seterusnya. Itu ya teman-teman, bisa kan membuat soal seperti ini. Nah, ini juga sama dengan benar salah seperti ini. Jadi teman-teman ada stimulusnya berupa cerita, ada diagram batangnya, sehingga ini keren nih soal. Anak-anak bisa menganalisisnya. Nah, harapannya anak-anak kita menjadi anak yang kreatif, analitik, ya, teliti, tidak hanya hafal apa yang menjadi diingatannya, gitu. Anak-anak seperti itu. Nah, ini juga sama dengan menjodohkan atau memasangkan. Syaratnya kalau menjodohkan dan memasangkan, teman-teman, di sebelah kiri misalnya 2, sebelah kanannya harus lebih dari 2. Dan idealnya seragam. Nah, ini misalnya, ini berupa huruf di sebelah kiri, sebelah kanannya angka semua. Nah, ini keren. Seperti itu ya, teman-teman semua. Atau mau campuran, boleh. Ini campuran dengan bilangan. Nah, ini ya. Jadi ada sudut lurus, rumus luas, segitiga, sisi lingkaran. Ini bangun datar, bangun ruang. Sehingga angkanya tidak hanya 1. Angkanya ada 3. Ya, bangun datarnya ada 2. Rumusnya ada 2 dan seterusnya. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini. Soal menjodohkan seperti ini. Tapi ini untuk 1 soal ya. Tapi teman-teman bisa dihitung ini menjadi 7 soal. Di dalam presentasinya. Nah, tapi ditampilkannya dalam 1 soal. Gitu. Tapi hitungan kita bisa dianggap ini menjadi 7 soal. Ngerti nggak maksud saya, teman-teman semua? Kenapa besar presentasinya itu sampai 40%, artinya ini sudah dianggap 7 soal. Gitu. Oke? Clear ya? Nah, di menjodohkan itu. Tetapi hitungannya ini di dalam membuatnya adalah tetap 1 soal. Oke. Nah, contoh lain teman-teman semua, bisa juga kita menampilkan ya, 1 peristiwa bagan atau tabel. Ini bisa dibuat beberapa soal, tapi ingat harus ditulis di atasnya. Soal untuk nomor berapa. Misalnya gambar ini di PG-nya ada, di isiannya ada, di uraiannya ada. Yang penting diberi judul di atasnya. Soal untuk nomor berapa. Begitu ya, teman-teman semua. Nah, kayak ini, kan ini bagus untuk mengecoh anak-anak kita, untuk dia berpikir kritis, teliti, membaca dengan detail. Nah, tapi tentu materinya harus disesuaikan dengan kondisi anak-anak kita. Jangan kelas 1 dikasih materi kelas 6. Tetap disesuaikan dengan kondisi anak-anak kita. Itu ya, teman-teman semua.
Nah, ini contohnya, teman-teman semua. Pilihan gandanya, gunakan informasi tentang tenaga kerja suatu negara tersebut menjawab pertanyaan berikut. Artinya diambil dari bagan tadi. Nah, ini contohnya. Populasi usia dikelompokkan dalam unsur utama yang mana? Nah, maka karena ini tanda tanya, maka diawali dengan huruf kapital. Bekerja dan tidak bekerja, misalnya. Usia kerja dan bukan usia kerja. Nah, dan A, B, C, D-nya huruf kapital juga. Biasakan tanda tanya, titik menempel pada kalimat itu. Nah, gitu. Dan ini karena soalnya berupa kata tanya, maka jangan lupa diakhiri dengan tanda titik di optionnya. Lihat, bekerja dan tidak bekerja. Bekerjanya huruf kapital. Setelah kata tidak bekerja ada titiknya. Karena itu berupa kalimat berita. Karena di atas berupa kalimat tanya. Tolong dipahami ya teman-teman semua. Seperti itu. Nah, contoh lain. Ini di PG kompleks. Ini banyak sekali nih. Keren nih soal. Sehingga ini bisa 1, 2, 3, 4, 5 soal. Maksudnya dalam satu soal itu terdiri dari 5 pertanyaan. Nah gitu. Jadi kalau dihitung tadi 7, ini 5, sudah 12. Presentasikan seperti itu. Jadi soalnya jangan terlalu banyak nanti ya. Nah, jadi 20 sampai 25 sudah cukup buat soal untuk ANBK itu. Di ujian itu rata-rata berapa kemarin? Ada guru kelas 5 enggak kemarin? 35 ya, teman-teman. Soalnya yang ANBK kemarin di literasi numerasi. Ada yang tahu? Iya Pak Haji, kalau nggak salah 35 benar. 35-nya kita kan ini akan kelas rendah. Jadi bisa startnya dari 20 untuk kelas 1 misalnya, kelas 2 25 begitu. Ya kelas 4 boleh 30 begitu ya. Bertahap ya, Pak Arif. Nanti disesuaikan, yang lebih tahu kan kondisi sekolahnya masing-masing. Nah, ini benar salah juga sama, teman-teman bisa dilingkari, bisa di di checklist, silahkanlah. Yang penting saya tekankan dalam gambar, dalam soal itu harus ada stimulusnya. Yang penting itu teman-teman semua, ya. Jadi Kang Bento dari sini. Mohon izin teman-teman, ini siapa ya? Oh, buat ini buat di atas. Baik, saya lanjutkan teman-teman semua. Jadi Mengawati mikrofonnya. baik, teman-teman semua. Jadi nanti benar salah ini maksudnya bukan salah tunggal ya. Jadi benar salahnya dalam satu soal 1, 2, 3, 4. Namanya ini pilihan PG kompleks begitu ya. Karena itu jawaban yang benarnya lebih dari 1. Itu. Dan ini contoh terakhir untuk isian, saya kira kita sudah terbiasa ya. Bisa berupa kata kayak gini, berapa orang kan hanya paling satu kata atau satu nama frase begitu. Kalau angka kan pasti satu angka begitu, meskipun puluhan, ratusan dan seterusnya. Nah, begitu juga uraian. Maaf. Nah, ini contoh uraian misalnya ya. Nah, jadi pertanyaannya, mengapa diagram dipilih informasi tersebut? Jelaskan jawabanmu. Nah, gitu ya teman-teman semua. Jadi itu contoh-contoh yang harus saya tegaskan di dalam membuat soal PAT berbasis ANBK. Yang kedua, teman-teman semua, kita juga harus bisa membedakan mana yang disebut dengan skor, mana yang disebut dengan bobot. Skor artinya disesuaikan dengan banyaknya jawaban yang diperlukan oleh anak. Kalau sebutkan 2, ya skornya 2. Kalau sebutkan 3, ya skornya 3. Gitu ya teman-teman. Kalau PG biasanya 1,
Kalau isian biasanya 2, kalau urean biasanya 3. Nah, seperti itu. Kalau PG komplek, ya kalau isinya yang benarnya 3 ya berarti skornya 3. Gitu ya. Kalau tadi yang BS, yang benarnya 2, maksudnya kunci jawabannya 2 yang benar, ya skornya 2. Nah, jadi skor ini berbicara tentang keluasan dan kedalaman dari materi itu sendiri. Ya, itu namanya skor. Kalau bobot, berbicara tingkat kesulitan antara bentuk soal PG, PG kompleks, menjodohkan isian dan uraian. Itu namanya bobot. Apakah PG mau dikasih bobot berapa? Misalnya 20%. Nah, kalau bobot dari satu perangkat soal, total harus 100. Nggak boleh bobotnya 80. Beda dengan skor. Kalau skor bebas, berapapun terserah. Mau 100, mau 120 skornya. Nggak apa-apa. Nah, yang penting bobotnya tetap 100%. Nah, karena bobot itu untuk membedakan tingkat kesulitannya. Apakah PG yang paling sulit mengerjakannya, atau isian, atau uraian, atau bahkan PG kompleks yang paling sulit. Nah, soal yang paling sulit diselesaikan, bobotnya dikasih lebih besar. Begitu ya teman-teman semua. Yang penting dari 5 jenis soal itu, bobotnya 100. Supaya nanti anak-anak nilainya ada yang 100. Ya. Jangan lebih, jangan kurang. Misalnya bobotnya 50, nanti skor anak yang nilainya yang tertinggi hanya 50 kalau dikasih bobotnya 50. Kayak gitu ya. Nanti diatur bobotnya tersendiri, yang lebih tahu adalah sekolah masing-masing. Gimana cara ngitungnya? Nah, yang dihitung bukan bobot nanti, tapi tetap yang dihitung adalah skor. Nah, kalau misalnya PG-nya ada 10, kalau anak betul semua ya 10 per 10. Kali bobotnya misalnya 20%, kali 20%. Berarti nilai anak di PG dapat 20. Gitu. Di BK kompleks misalnya skornya 60, anak dapat 40, tinggal tulis 40 per 60 kali bobotnya berapa? Misalnya dikasih 30%, kali 30%. Jadi berapa? Berarti dapat 20. Nah, seperti itu. Nanti nilai akhir anak adalah hasil perolehan setelah skor per skor maksimal kali bobot dijumlahkan PG berapa, kompleks berapa, apalagi tadi menjodohkan berapa, isian berapa, dan uraian berapa. Insya Allah nanti di share ya untuk penjelasannya. Mungkin itu ya teman-teman semua, meskipun sebentar, nanti dilanjut oleh teman yang lain. Tapi kalau ada pertanyaan, karena saya masih ada kegiatan tapi ngikutin, tapi off kamera dan mikrofon. Tapi kalau ada pertanyaan kami silahkan sebelum dilanjut ke materi selanjutnya. Dan mudah-mudahan ini bisa disesuaikan sehingga pada hari Jumat teman-teman tidak mentah lagi. Jadi ini menjadi inspirasi untuk diikuti sebagai bahan kajian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.